jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Berbicara kepada kami, buat kami mendengar, buat kami mengerti, beri kami roh mengerti, dan kami melakukannya supaya kami melihat akibat dari firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus kuasai ruangan ini dan tubuh jiwa roh kami dalam damai sejahtera. Ulama menurun saat firman disampaikan. Setiap firman yang kami terima diteguhkan dengan tanda-tanda menyembuhkan, melepaskan, meluluskan kami, membawa kami ke dalam segala kebenaran. Silakan Roh Kudus, kami siap Tuhan, nyatakan diri kami. Dalam Yesus kami berdoa yang siap untuk berkata amin. Haleluya. Shalom. Selamat Natal. Ya, hari ini kita akan terus diajar, diteguhkan, dilengkapi, dibersihkan, dikuduskan oleh Tuhan melalui firman dan kuasanya. Topik firman Tuhan yang mau kita renungkan hari ini, bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang hidup, walaupun kita tidak bisa melihat secara kasat mata atau mata jasmani, tetapi Dia ada, dan Dialah yang membuat segala sesuatu ada. Dia hidup, Dia bisa berinteraksi, Dia bisa menjamah kita, Dia bisa menyatakan realitanya. Hanya saja itu hanya bisa kita jangkau lewat roh kita yang telah dipulihkan atau dikuduskan. Oleh sebab itu, mungkinkah kita bisa bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan? Ya mungkin. Justru Yesus yang adalah awalnya adalah firman menurut Yohanes 1:1 dan menjadi manusia dalam Yohanes 1:14, itu Allah yang adalah roh menyatakan diri secara real, secara fisik 2000 tahun yang lalu lewat Dia menjelma jadi manusia, firman jadi manusia, namanya Yesus. Tujuannya supaya kita bisa melihat dan mengalami Yesus. Hanya saja Dia tidak tampil secara fisik seperti peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu, namun Dia tetap sama dulu sekarang sampai selamanya.
Haleluya. Apa yang dilakukannya dulu tetap dilakukannya sekarang. Makanya dia tidak berubah. Dan kita bisa bertemu dengan dia, dan memang itulah ya salah satu yang terpenting yang perlu kita usahakan di dalam kehidupan ini. Dari pihak Tuhan, dia ingin kita dekat dengan dia, hidup dalam dia, mengenal dia seperti seorang ayah dengan anak. Maka kita memanggil dia Bapa, dan kita dipanggil sebagai anak. Dalam Hosea pasal 6 ayat 6, yang paling Tuhan ingin justru hubungan kita yang real dengan Tuhan. Dikatakan Hosea pasal 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia. Kasih setia itu yang dia suka. Lebih dan bukan korban sembelihan. Jadi bukan aktivitas, tapi dia lebih menyukai kasih setia. Tidak bisa kita bandingkan aktivitas kita, kegiatan-kegiatan, atau segala sesuatu liturgis dalam ibadah. Tidak bisa kita bandingkan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kata kasih setia di sini itu hubungan yang real antara kita dengan Tuhan. Bukan korban sembelihan. Korban sembelihan itu gambaran aktivitas agama, aktivitas seremonial. Dan dikatakan dan menyukai pengenalan akan Allah. Ini hubungan juga mengenal Allah. Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Korban-korban bakaran itu berbicara tentang apa yang perlu dilakukan dalam menghadap Tuhan, semacam pemberian, persembahan, dan sebagainya. Seperti yang kita lakukan tadi dari awal ibadah sampai hari ini. Tuhan suka kasih setia, bahkan lebih lagi dia suka kita mengenal dia. Kata mengenal dia lebih dari sekedar tahu tentang dia. Secara teoritis, mengenal dia itu hubungan yang intim. Kalau dalam bahasa Yunani disebut epiginosco. Hubungan intim digambarkan seperti suami istri. Lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya kalau kita tidak dari pengenalan akan Tuhan, akan kasih Tuhan dalam pribadi kita lewat hubungan yang real, maka kita belum melakukan apa yang disukai Tuhan, yang paling disukai Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu sudah rajin gereja dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Itu belum bisa kita bilang bahwa orang itu sudah disukai Tuhan. Tidak. Karena di akhir zaman nanti akan banyak orang terkejut, kata Yesus dalam Yohanes pasal 7, berseru, Tuhan, Tuhan. Dan mereka mengatakan, kami sudah melakukan ini dan itu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Kembali bahasa mengenal di sini muncul. Aku tidak mengenal engkau. Mereka bisa mengaku mengenal, buktinya mereka melakukan demi nama Yesus. Tapi Yesus sebaliknya, aku tidak mengenal engkau. Berarti ini masalah hubungan. Jadi kekristenan ini bukan sekedar penampilan di luar. Kekristenan ini lebih dalam lagi. Itu bicara hati, itu bicara hubungan yang real. Jadi Tuhan bilang, kenyang dari hadapanku. Justru kamu pembuat kejahatan. Artinya apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, atau mungkin untuk Tuhan katanya, tapi kalau tidak berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan, sebenarnya belum. Makanya Yesus pernah bilang kepada murid-muridnya atau pengikutnya, kalau kehidupan keagamaanmu
tidak lebih dari orang-orang Farisi, orang-orang beragama, sebenarnya kamu belum layak masuk kerajaan Allah. Karena tinggi sekali standar kita, lebih dari beragama. Jadi kalau kita masih disebut orang beragama, wah sudah baik dia beragama katanya ya, itu belum. Semuanya penilaian yang real dan nyata oleh Tuhan dari hubungan kita. Jadi kekristenan itu hubungan. Misalnya, kau membenci seseorang, kata 1 Yohanes pasal 2 dan pasal 3, itu bukti kamu masih dalam kegelapan, bukan dalam terang. Itu realitanya. Ya. Kalau kamu berbicara sembarangan, asal ngomong kesalahan, ibadahmu sudah sia-sia. Jadi saudaraku, standar kekristenan itu tinggi, tetapi bukan berarti tidak bisa dicapai. Itu sebabnya kita harus dilahirkan kembali dulu, baru bisa melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Jadi yang paling ingin Tuhan lihat, Tuhan suka dari kita, ketika kita punya hubungan, kita mengasihi Tuhan. Dan itu pertama dan terutama. Dan ini bukan soal kata-kata, tapi realitas kita dengan Tuhan. Mengenal Dia, itu yang paling Tuhan ingin dari hidup kita. Tidak sebanding itu mengenal Tuhan dengan kita bisa memberikan uang kita banyak kali, tidak salah. Tetapi sering sekali di balik apa yang kita beri itu bisa menjadi salah kalau tidak punya motivasi atau dasar yang benar. Jadi kekristenan itu harus didorong oleh kasih atau pengenalan akan Allah. Jadi apakah yang paling Tuhan ingin dari kita? Bukan nyanyian kita saja. Dia lihat di balik itu. Dari awal kita tadi memuji menyembah, Dia melihat kenapa kita melakukan. Jadi bukan suara kita yang merdu atau yang false, bukan. Nah ini akan kita pelajari. Nah untuk kita mengenal Tuhan, maka kita harus bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Tidak mungkin orang bisa mengenal Dia kalau tidak bertemu dengan Dia. Maukah Tuhan ditemui? Mau kali? Justru itulah yang disahkan Yesus sampai mati di kayu salib, memberi pintu jalan masuk kita bertemu dengan Allah, dengan pengorbanan penyuciannya, pembenarannya. Makanya tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang membuka pintu. Karena untuk datang kepada Tuhan kita harus suci. Tanpa kesucian kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena dosa kesalahan kita itu yang menghambat kita, itu yang membutakan kita, itu yang menghalangi kita. Dan semua orang sudah berbuat dosa akan terancam hukuman. Namun Yesus beri kita kesempatan kedua lewat pengorbanannya. Asal kita bertobat mengaku dosa, maka kita diampuni, maka kita ditebus, disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Sehingga Matius 5:8 berkata, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Akan melihat Allah. Tetapi dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan, bukan kurang panjang tangan Tuhan, bukan kurang tajam telinganya. Dia mustahil bagi Tuhan. Dia ingin, Dia mengasihi, Dia ingin menyembuhkan, Dia ingin melakukan apa, Dia ingin memberkati, Dia ingin menyatakan diri kepada kita. Tetapi yang merupakan pemisah, penghalang, penghambat itu dosa kesalahan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan Dia? Kita harus suci. Bagaimana supaya kita harus suci? Kita harus berbalik, namanya bertobat dan mengaku dosa. Maka kita disucikan bukan karena sudah berbuat dosa, berbuat baik, tapi karena bertobat, mengaku dosa. Dan karena Yesus sudah mau mengampuni, dan Yesus yang membenarkan kita, sehingga yang lama berlalu, pengampunan yang baru dari Tuhan datang. Haleluya. Haleluya.
Sebab tanpa kesucian tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Itu sebabnya dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jadi yang pertama supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita harus datang dengan kesucian. Haleluya. Kesucian itu bisa kita raih pertama lewat pengakuan dosa, penyucian dari Yesus. Lalu kita terus hidup dalam kesucian lewat firman Tuhan yang terus membersihkan kita. Kamu bersih karena firman yang dikatakan. Kita terus menerima firman, sehingga dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaga sesuai firman. Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan, kusimpan janjimu atau firmanmu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Jadi disucikan oleh darah setiap pertobatan pengakuan dosa, dan hidup suci lewat firman dan Roh Kudusnya. Dan orang yang suci berbahagia karena mereka akan melihat Tuhan. Dengan kita melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan. Akan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan, buktinya dalam Daniel dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Orang mengenal Tuhan ada tindakan, ada action, dan tindakannya itu luar biasa. Tindakan orang-orang percaya itu menjadi kesaksian. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dalam bahasa Inggris dikatakan dan bertindak itu exploit. Exploit itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia tindakan yang luar biasa. Wow. Ya, yang membuat orang terheran-heran karena nggak bisa ya. Itu sebabnya Yesus bilang Yohanes 14 ayat 12, kamu juga akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Sampai-sampai kita memiliki tindakan seperti apa yang dilakukan Yesus semasa dia di muka bumi. Nah itulah luar biasa orang mengenal Tuhan. Orang mengenal Tuhan tetap kuat, bukan tahu Tuhan. Tahu Tuhan yang mengenal Tuhan dalam konteks yang kita bahas hari ini adalah bukan sekedar tahu Tuhan. Rata-rata kita sudah tahu Tuhan. Siapakah Yesus Tuhan itu selama bisa tahu kita. Tetapi masalahnya apakah kita mengenal Dia atau punya hubungan intim dengan Dia? Dan itu terjadi dimulai dari pertemuan kita dengan Tuhan. Saya percaya orang bertobat lahir baru sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan, dan itu menggerakkan. Itu yang disebut kasih mula. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Pertama bertemu dengan Tuhan, kita mengalami realita kasih Tuhan yang luar biasa yang kita sebut di Alkitab kasih mula. Dan tentu lebih lagi ke depannya kalau kita terus berjalan bersama dengan Dia. Itu sebabnya Tuhan suka kalau kita mengenal Tuhan, karena akibatnya kita akan kuat, akibatnya kita akan bertindak. Semua tindakan orang selalu didorong, dimotivasi, didasari oleh apa yang dia percaya. Semua yang dipercaya berakibat atau diakibatkan karena dia mengenal. Tidak ada orang percaya Yesus tidak mengenal Yesus. Kalaupun mengaku dia percaya Yesus tapi belum mengenal Yesus, itu hanya beragama. Tapi kekristenan lebih dari beragama. Karena kekristenan adalah hubungan Sang Pencipta secara real dengan kita, sehingga kita disebut anak dan Bapa menyebut kita anak dan kita menyebut dia Bapa. Itu bicara hubungan yang real sekali, seperti orang tua terhadap anak, lebih lagi Tuhan. Disebabnya saudaraku, kita harus bertemu dengan Tuhan supaya kita mengenal Dia. Tanpa mengenal Dia, tindakan kita itu belum, bahkan bisa salah. Saya dulu waktu baca Matius 7, yang zaman aku akan berterus terang, tidak semua menyebut Tuhan masuk kerajaan Allah. Mereka menjawab, bukankah kami bernubuat demi nama, mengusir setan demi nama? Kayaknya mereka sudah berbuat. Tapi Tuhan kasih alasan yang terang.
Berarti semua yang dilakukan tidak berdasarkan kasih setia, tidak berdasarkan hubungan. Mungkin ada motivasi lain. Dan itu cara menurut Tuhan. Nah, apapun yang kita lakukan, ada yang mendorong kita, ada yang mendasari kita, ada yang memotivasi kita. Dan inilah penilaian Tuhan benar atau tidak yang kita lakukan. Misalnya, ya di kitab Yesaya dikatakan, ya kita memberikan persembahan-persembahan, akan merayakan, melakukan hari-hari khusus, tapi Tuhan bilang aku gak suka itu semua. Aku gak tuntut itu semua. Ya, sebab mulutmu memuliakan aku, hatimu jauh. Jadi tidak ada hubungan. Semua hanya acara, semua hanya seremoni. Jadi jangan kita terjebak. Karena ukuran kita sebagai orang Kristen, kuat atau tidak, berhasil atau tidak, sudah melakukan yang benar di mata Tuhan dan sudah mencapai apa yang Tuhan suka adalah apakah kita mengasihi Dia, apakah kita mengenal Dia. Nah, untuk itu kita harus bertemu dengan Dia. Haleluya. Jadi tujuan kita datang beribadah harus bertemu dengan Tuhan. Tujuan ibadah kita bertemu dengan Tuhan. Gak ada lebih dari situ. Ibadah itu adalah sarana untuk kita bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul dalam nama aku hadir. Maksudnya supaya dia bertemu dengan kita. Tapi bisa Tuhan hadir dan firman-Nya katakan Tuhan ada di tengah kita. Masalahnya apakah kita melihat Dia, bertemu dengan Dia? Itu dua hal yang berbeda. Makanya ada orang di zaman Tuhan bertemu dengan Tuhan, ada orang gak di zaman gak bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya jadikan ibadah ini, ibadah yang berhasil adalah kalau kita bertemu dengan Tuhan. Tujuan ibadah bertemu dengan Tuhan. Tujuan pujian penyembahan bertemu dengan Tuhan. Tujuan berdoa bertemu dengan Tuhan. Kalau bukan itu, saudaraku, ya, Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Coba tunjukkan Hosea 6 ayat 3. Di sini Tuhan sendiri yang ingin bertemu dengan kita. Tetapi kan tidak bisa tangan bertemu sebelah. Makanya Yesus bilang, dekatlah padaku supaya aku mendekat padamu. Jadi harus ada reaksi kita juga, ada bagian kita. Di Hosea pasal yang ke-6 ayat 3, marilah kita mengenal. Berarti usaha bertemu dengan Tuhan supaya kita mengenal Dia, punya hubungan yang real, nyata dengan Dia. Dan berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi ada usaha, sungguh-sungguh. Kayak kita cari uang, sungguh-sungguh. Kalau mau berhasil kita harus sungguh-sungguh. Kita ada usaha yang sungguh-sungguh. Kalau orang berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan akan membiarkan dirinya ditemui. Karena Dia sangat mengasihi kita, untuk itu Dia mati tersalib. Dikatakan Ia, huruf besar Ia, itu Tuhan maksudnya. Tuhan pasti muncul seperti fajar. Maksudnya Dia akan mengatakan diri seperti matahari terbit. Pasti. Asal kita sungguh-sungguh berusaha mencari Dia, mengenal Dia. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Kalau hujan datang, maka saudaraku padang gurun bisa menjadi tanah yang subur dan tumbuh pohon. Begitu juga kerohanian kita. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hujan akhir itu adalah hujan untuk membuat satu pohon bisa menghasilkan buah. Artinya Tuhan buat kita bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, berakar, bukan hanya berakar, tapi berbuah lebat. Makanya umat yang mengenal Allah, hasilnya buahnya menjadi kuat, tetap kuat dan bertindak. Dorong oleh pengenalan akan Allah. Action, ada tindakan. Orang tak mengenal Tuhan, gak ada tindakan. Tapi orang mengenal Tuhan pasti bertindak. Nah, jadi pasti kita bisa bertemu dengan Tuhan asal kita bersungguh-sungguh. Nah, kata bersungguh-sungguh
Berarti saudaraku, jangan ada mendua hati, jangan ada keraguan, jangan biarkan apapun membelokkan perhatianmu. Teruslah seperti sungai yang merindukan, seperti rusa yang merindukan sungai, seperti tanah kering yang merindukan datang hujan. Ketika kita datang mengenal, berusaha mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan menyatakan diri seperti matahari terbit setiap hari, seperti rilnya datang hujan. Jangan kita bertemu, karena Tuhan ingin kita sampai ke level ini, mengenal Dia, punya hubungan real dengan Dia, dan akhirnya kita bersaksi tentang Dia. Haleluya. Dan Dia mengizinkan. Itu sebabnya, bagaimana caranya supaya kita bertemu dengan Dia, berusaha bertemu dengan Dia. Kita tinggalkan namanya berbalik, bertobat mengaku dosa. Karena kita tahu Yesus sudah mati bagi kita untuk bisa kita bertemu dengan Dia. Karena lewat darah pengorbanannya kita dibenarkan, disucikan, layak. Ketika kita datang sama Tuhan, maka sudah pasti kita melihat Dia, bertemu dengan Dia. Dengan bertemu dengan Dia, kita mengenal Dia. Kita bisa dijamah Tuhan, kita bisa menjamah Tuhan. Dan Tuhan itu lebih dari sekedar teori. Kalau saya pelajari, saudaraku, kenapa Ayub mengalami masalah yang begitu berat, Tuhan izinkan karena ada memang kesalahan. Walaupun Tuhan bukan mencoba si Ayub, tapi Tuhan izinkan. Iblis mencoba si Ayub. Tapi ketika membaca kitab Ayub sebelumnya, ternyata Ayub ada kesalahan. Dan kesalahan itu ketidaktahuan dia, ketidakmengenalan dia secara pribadi, karena dia mengenal Tuhan terlalu minim. Dia mengenal Tuhan lewat pengalaman orang mengajar, menuntun dia mengalami Tuhan. Ada waktunya memang saudara dituntun sama hamba Tuhan, pendeta mengalami Tuhan, tapi itu masih minim. Toh hanya diperkenalkan sebatas pengenalan oleh hamba Tuhan ini. Ayub juga mengenal Tuhan lewat apa yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin rohani ini. Tetapi itu terbatas minim. Begitu dia saudaraku mengalami masalah, pencobaan, dia bingung. Dan dia bertindak, dia berkata di luar daripada sebenarnya siapa sebenarnya Tuhan itu. Tetapi di pasal terakhir, pasal 42, Ayub berkata, dulu aku mengenalmu karena menurut apa kata orang, tapi sekarang maka aku sendiri melihat engkau. Artinya ada dua hal level yang dialami Ayub. Dulu dia mengenal Tuhan karena ada yang memperkenalkan dia. Kami para hamba-hamba Tuhan, pendeta bisa membawa mengenal Tuhan, tapi itu terbatas. Sebatas pengenalan kami terhadap Tuhan, atau sebatas pengalaman kamu ketika bertemu dengan kita. Tetapi kalau kita sendiri yang langsung ketemu dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu jauh. Maka Ayub dipulihkan, dan dia bertobat sekali lagi dari kesalahannya. Dia cabut perkataan penilaian dia tentang Tuhan, karena dia bertemu dengan Tuhan di hidupnya, sehingga dia pulihkan. Sehingga dia mengalami peningkatan lebih dari yang semula. Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga Kristen harus sampai di situ. Jangan hanya sampai lahir baru diperkenalkan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, dan bimbing rohani kau mengalami Tuhan lahir baru. Jangan sampai di situ. Kau harus sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Kau harus bertemu dengan Tuhan seperti Ayub. Kau akan lihat bahwa luar biasa Tuhan itu lebih daripada apa yang bisa diceritakan orang. Ayub hanya diperkenalkan tentang Tuhan dari pengalaman, dari pengetahuan dan pengenalan seorang pemimpin. Tapi dia lanjut datang sama Tuhan, dan Tuhan bertemu dengan dia. Dan itu yang membuat terobosan luar biasa dalam hidup Ayub. Dipulihkan, ternyata salah dia menilai Tuhan selamanya. Itu sebabnya apa yang kita lakukan itu berhubungan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Bisa banyak yang kita lakukan salah, kita pikir benar,
itu diakibatkan pengenalan kita dengan Tuhan. Jadi perlu bertemu dengan Tuhan. Maka setiap ibadah pribadimu, ibadah bersama seperti ini, tujuan ibadah kita hanya satu yang terpenting. Kalau nggak ada ini, gagal ibadah kita. Apa itu? Bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan saudara bangga sudah rajin gereja sekali-sekali. Harus bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin bertemu dengan kita. Lebih daripada aktivitas, lebih daripada korban. Kau boleh kasih uang ratusan juta kepada Tuhan, tapi yang paling Tuhan suka kalau kau bertemu dengan Dia, mengenal Dia. Itu lebih dari apa yang bisa kau buat. Dan Tuhan ingin. Dan untuk itulah Tuhan Yesus membuat jalan melalui pengorbanan, supaya kita jangan terhalang bertemu dengan Tuhan. Nah, tanpa pengenalan akan Tuhan, semua tindakan kita salah. Makanya enak daripada pembuat kejahatan. Apa salahnya mereka mengusir setan demi nama Yesus? Apa salahnya mereka bernubuat demi nama Yesus? Tidak ada salahnya. Salahnya di mana? Mereka melakukan itu bukan dasar hubungan, bukan dasar kebenaran. Mungkin ada motivasi lain. Karunia Roh Kudus bisa dipakai, tetapi karunia Roh Kudus tidak menyelamatkan. Haleluya. Hubungan kita yang menyelamatkan kita. Hidup kekal itu artinya hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa ada hubungan dengan Tuhan, tak ada hidup kekal. Walaupun kita mengaku percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Lahir baru itu artinya kita langsung mengalami hubungan dengan Tuhan. Kita mengalami kasih Tuhan, itulah kasih mudah-mudahan. Itulah awal kita Kristen yang sejati. Nah, terus kita mengenal Tuhan, berusaha mengenal Tuhan sepanjang hidup kita. Terus bertemu Dia, mengenal Dia. Dan itu yang membuat kita saudaraku beda dengan agama lain. Itu membuat kita kuat, tetap kuat, dan kita punya tindakan yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, inilah pentingnya. Jadi saudaraku, ibadah, doa, pujian, penyembahan itu sarana untuk kita bertemu dengan Tuhan. Nah, Tuhan sudah janji 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah mereka. Berarti kita harus bertemu dengan Dia. Jangan sampai ibadahmu Tuhan hadir tapi kau nggak melihat Dia. Tuhan sudah hadir, sudah bekerja tapi kau tidak mengalami Dia. Kenapa? Ya karena kau tidak datang dengan sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh pasti melayakkan dirinya. Gimana supaya layak sama Tuhan? Maka dia harus bertobat, maka dia harus minta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dia. Hancur hati dia datang sama Tuhan. Daud salah satu yang membuat Tuhan senang dengan Daud bukan karena dia sudah bagus hidupnya, dia pun pernah salah. Tapi Daud itu orangnya saudaraku rendah hati. Begitu salah ditegur dia langsung hancur hati. Dia tidak sakit hati dengan yang menegurnya, dia tidak membalas orang yang menegurnya, tapi justru dia melihat ternyata ia salah. Lalu dia saudaraku remuk hati datang minta belas kasihan sama Tuhan. Sampai dia berdoa, Tuhan ampuni aku dan ambil rohku daripada. Dan dia tahu hubungan dengan Tuhan yang terpenting dalam hidupnya. Haleluya. Dan kalau kita bertemu dengan Tuhan, memang akhirnya kita akan mengenal Tuhan. Itu akan buat kita memiliki kekuatan dan tindakan nanti. Tetapi setiap orang bertemu dengan Tuhan pasti berubah. Pasti berubah. Jadi kalau ada orang gak berubah-berubah, itu karena gak bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena gak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, Tuhan bilang pasti dia datang. Coba niatkan hatimu. Aku ibadah, aku harus bertemu dengan Tuhan. Kau siapkan dirimu. Bawa persembahan dari motivasi dasar hatimu. Pasti bertemu, bukan mudah-mudahan. Karena Tuhan lebih ingin bertemu denganmu daripada kita. Asal kita sungguh-sungguh, pasti dia datang. Amin. Dan kalau kita bertemu dengan Tuhan, buktinya kita akan berubah. Ketika Abraham bertemu dengan Tuhan, berubah. Bahkan dia namanya dirubah dari Abraham jadi Abraham. Yang tadinya dia tidak punya anak, akhirnya punya anak.
Sarah bertemu dengan Tuhan juga berubah dari Sarah menjadi Sarah. Dan akhirnya dia seorang mandu yang sudah tua mengalami perubahan, memiliki anak yang namanya Ishak. Ketika Manoah bertemu dengan Tuhan, dia berubah sehingga dia bertindak menguduskan diri, tidak makanan yang menajiskan, tidak minum minuman yang keras, karena dia dapat janji anaknya akan lahir seorang pahlawan namanya Simson. Ketika orang buta, Bartimeus namanya, yang sudah jelas hidupnya, dia hanya hidup dari belas kasihan orang karena minta-minta tiap hari. Begitu dia dengar ada orang baik, ada yang bisa menyembuhkan, dia berharap, dia percaya, makin mendengar. Saya percaya dia sungguh-sungguh cari tahu siapa Yesus itu. Akhirnya timbul iman dari mendengar berita tentang Yesus. Lalu dia siap-siap kapan Yesus datang. Dia nggak bisa melihat, tapi dia pasang seluruh inderanya. Begitu ada kerumunan, dia tanya, ada apa? Ada Yesus. Oh, Yesus yang sudah ceritakan. Lalu dia menjerit, Yesus anak Raja Daud, kasihani aku. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab, tidak gubris. Kenapa? Karena Tuhan mau seruan yang sungguh-sungguh, bukan asal berseru, tapi seruan yang sungguh-sungguh, yang totalitas, bukan hanya di mulut, tapi seluruh kehidupan yang berseru. Yesus anak Raja Daud, seolah-olah tidak didengar, seolah-olah Yesus jalan terus. Dia berteriak dengan keras, Yesus anak Raja Daud, sampai dimarahi sama murid-muridnya. Diam, kau ribut kali kau. Karena status masyarakat dia kan miskin, orang buta. Jadi dilarang, diam. Sudah tak didengar kau ribut aja. Mana orang penting sedang menunggu dengan Yesus? Itu bahasanya. Tapi karena dia sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Yesus, apa jawaban dari semua? Dia makin keras, bukan makin rendah. Yesus anak Raja Daud, kasihnya Yesus tahu ada banyak suara, tapi suara ini suara yang keluar dari hati, suara yang betul-betul sungguh-sungguh. Dia berhenti, dia perhatikan, dia dengar bahasa itu, suruh muridnya, panggil dia ke sini. Panggil dia, tanya apa yang harus dibuat bagimu. Buat untuk melihat. Langsung Yesus menyembuhkan. Artinya orang buta bertemu dengan Yesus dari mulai. Orang kusta bertemu dengan Yesus sembuh. Orang miskin bertemu dengan Tuhan diberkati. Orang lemah bertemu dengan Yesus akan menjadi kuat. Orang berdosa bertemu dengan Yesus diampuni. Orang hina bertemu dengan Yesus akan dimuliakan. Orang yang mati bertemu dengan Yesus akan hidup. Itu ciri-ciri bertemu dengan Yesus. Jadi pertanyaan, kenapa banyak orang Kristen, banyak orang Pentakosta tak berubah-berubah, nggak bertemu dengan Yesus? Bisakah Yesus temui? Justru dia bilang, mendekatlah kepada aku, maka aku mendekat. Siapapun yang sungguh-sungguh ingin mengenal aku pasti datang. Masalahnya kita sungguh-sungguh enggak. Kalau sungguh-sungguh pasti diusahakannya bagaimana supaya bisa bertemu dengan Yesus. Pasti. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh, nggak diusahakannya, ya udahlah. Kalau didengar Tuhan berlaku ya didengar, kalau nggak apa boleh buat. Nggak bisa. Haleluya. Kalau urusan ingin bertemu dengan Yesus, harus mendesak. Harus gitu. Kayak Bartimeus. Kayak perempuan yang 12 tahun tak bisa sembuh, makin parah karena sakit pendarahan. Dia sungguh-sungguh cari tahu. Ternyata begitu dia dengar ada Yesus bisa menyembuhkan, dia cari tahu. Sampai dia harus tahu kapan Yesus datang. Begitu dia cari tahu, ya pasti tahu siapa yang mencari akan menemukan. Begitu didengar kerumunan itu apa? Yesus datang. Dan dia sungguh-sungguh, saudara 12 tahun sakit. Di sini belum ada kurasa 2 tahun terletak sakit di rumah sakit. 2 tahun sakit, 12 tahun sakit pendarahan. Kalau orang sudah kurang darah, lemah semua, pucat semua. Tapi saudaraku, begitu dia dengar Yesus lewat, dan dia sungguh-sungguh mau bertemu dengan sekarang, dia bilang,
percaya lewat berita itu. Yesus bisa menyembuhkan di semua itu. Bayangkan bagaimana dia menyeret dirinya bertemu dengan Yesus dalam kondisi yang sangat lemah, 12 tahun sakit. Kalau bukan sungguh-sungguh, pasti dia bilang, ya kalau Tuhan kasihan dalam yang sama saya, kalau berbuat pasti dibahasakan kan? Gampang menyerah. Tapi orang sungguh-sungguh tak mau menyerah. Dia desak, dia harus, dia terobos, dimarahi, orang bukan diam tahu. Makin keras dia. Perempuan ini udah lemah, ada alasan. Dia mau sakit, cuma Yesus ini. Karena kadang-kadang kalau saya lihat orang minta didoakan, kedua bisa jadi pilih kemana cacat mobil. Tapi kalau minta didoakan sama pendeta, itu pendeta datang. Ada usaha. Maka kadang-kadang kulihat sebuah atau tidaknya, memang kulihat juga dari motivasi. Jadi Tuhan mau melihat kesungguhan di balik tindakan kita, dan Dia suka itu, karena Dia akan menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya, memunculkan dirinya, seperti fajar pada orang yang sungguh cari. Perempuan itu bertemu dengan Yesus, sembuh dari penjara pendarahan. Haleluya! Semua berubah. Si Yakub yang membohongi kakak kembarnya Esau udah terperosok, udah jauh lari karena dia takut dibunuh sama abang Esau, abang si Esau yang sudah dibohongi. Dalam kondisi terjepit, dia bertemu dengan Yesus di sungai Jabok, dan dia bergelut karena harapan dia hanya Tuhan. Kalau bukan Tuhan membela dia, pasti bahaya saya. Pasti saya nggak bisa ketemu. Kalau ketemu saya Esau pasti perang. Akhirnya begitu dia bertemu dengan Tuhan di sungai Jabok, dia bergelut, dipaksa dia lepaskan aku. Hampir siang ini. Tidak, sebelum kau berkati aku tak melepaskan. Dipukul pangkat pincang dia. Tidak. Apa artinya itu semua? Sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan seolah-olah menyerah, udahlah, ku berkati kau, ku rubah namamu, bukan lagi Yakub si pembohong, tapi Israel putra Allah Pangeran. Ini berkat. Maka dari si Yakub si pembohong yang berubah menjadi pangeran Allah namanya Israel, muncullah generasi Israel yang hebat, yang diberkati. Itu bukan karena awalnya si Yakub ini bagus, pembohongnya dia, tak bertanggung jawab lagi dia, saudara. Tapi dia sungguh-sungguh bergelut dengan Tuhan di sungai Jabok sampai diperintahkan lepaskan. Semalam, hampir siang ini, tidak. Sebelum kau berkati aku, sebelum kau jawab aku nggak lepas. Dipukul dia, parah. Tetap dia. Tuhan menyatakan diri dia berubah. Saudara mau berubah? Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Kita sendiri walaupun punya tekad berusaha belum tentu bisa berubah. Tapi kalau bertemu dengan Tuhan, siapa pun akan berubah. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Siapa yang dalam Kristus atau bertemu dengan Yesus, bergerak dalam Yesus menjadi ciptaan, yang lama berlalu, yang baru, yang tadinya si bohong Yakub berubah menjadi Israel, yang tadinya nggak jelas lagi hubungannya dengan keluarga, sekarang dia menjadi berkat bagi bangsa Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, maka jadikanlah ibadah pribadimu ibadah seperti ini yang kita sudah tetapkan. Ada komsel lah, ada pemuritan lah, ada doa, puasa lah, ada doa pelayan lah. Jangan itu, dari tadi kegiatan ini. Saudara nggak ngerti bahwa itu semua sarana untuk bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku itu ibadah, aku hadir. Berarti setiap ibadah bisa kok kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bahkan hari ini dia ada di tengah kita. Mari sucikan hatimu. Datanglah dengan kerendahan hati, sucikanlah hatimu. Datanglah dengan kesungguhan. Tuhan pasti menyatakan diri. Ketika kita bertemu, kita berubah. Ketika kita bertemu, kita tetap kuat. Kita bertemu, kita akan memiliki tindakan
exploit. Dan ini yang Tuhan paling suka daripada aktivitas yang lain. Ayo, itu yang pertama ya. Yohanes 4. Mari kita perhatikan ayat 23. Ya. Tetapi saat yang akan datang sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan suka kalau kita menyembah Dia dalam roh kebenaran. Gak akan bisa ditolaknya kita ketemu dengan Dia. Itu sangat dekat dengan hati Tuhan. Seolah-olah Tuhan butuh kali pujian penyembahan kita. Padahal apa sih kurangnya? Bahkan dalam bahasa yang lain, ketika kita menyembah memuji Dia, seolah-olah kita memberkati Tuhan. Bisakah kita memberkati Tuhan? Enggak ya, Tuhan berkati kita wajar. Tetapi lewat pujian penyembahan itu seolah-olah kita memberkati Tuhan. Saya mau beritahu, dalam ibadah ini yang paling Tuhan suka dari kita adalah pada waktu sesi 2 pujian penyembahan, bukan khotbah ini. Khotbah ini gak butuh Tuhan. Iya. Ini yang dia tunggu. Setiap ibadah dia tunggu. Oh, aku senang laku lihat ini. Tunggunya. Seolah-olah kita menghidangkan sesuatu karena gak kita hidangkan. Makanya kalau dalam tabernakel zaman perjanjian lama oleh Musa, setiap orang ketemu dengan Tuhan, sebelum bertemu dengan Tuhan di ruang maha suci, maka ada misbah dupa, itu berbicara 2 pujian penyembahan. Baru bisa masuk, harus bakar misbah dupa yang mengeluarkan wangi-wangian. Tuhan, izinkan kita masuk ruang maha suci. Artinya dalam pertemuan kita, sebelum bertemu dengan Tuhan, Tuhan mau menikmati dulu apa yang kita persembahkan. Bukan uang ini, tapi yang paling dia Tuhan suka adalah pujian penyembahan kita. Maka hati-hati ketika kita tadi beribadah. Nah, di situ juga tentu kok nggak menyembah ini orang. Ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah dalam roh, atau diterjemahkan harus menyembah dari dalam roh hati pandang. Bukan dari sini, bukan lip service dari mulut kita, ada dan benar. Karena Allah roh, maka kita harus menyembah Dia dalam roh dari dalam, bukan hanya mulut, hati enggak, dari dalam. Haleluya. Dan benar, dari kesucian, dari kemurnian. Suci itu artinya murni, tulus, bersih, sesuai firman Tuhan. Dan roh kita, makanya Dia pernah marah. Mulutmu sih memuliakan aku, hatimu tidak, malah jauh dari aku. Jadi yang Tuhan mau, bukan soal suara kita merdu kali, bukan soal musik kita mantap kali. Tak butuh Tuhan musik ini. Yang didengar Tuhan bukan nyanyian yang keluar dari mulut kita. Yang didengar Tuhan di balik kita menyanyi itu apa ada, apa yang kita renungkan. Kenapa kita mengatakannya? Itu yang didengarnya. Bukan suara kita yang merdu cocok dengan nada musiknya begitu mantap lah gitu. Kalau begitu ya berarti penyanyi-penyanyi itu lah yang paling disukai Tuhan. Karena bagus sekali nyanyinya. Tidak salah bagus nyanyinya, cocok alat musiknya, tidak salah. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Yang memuji menyembah Dia dari dalam yang benar. Haleluya. Enggak mungkin Tuhan tidak merespon, enggak mungkin.
orang ini pasti bertemu dengan Tuhan. Makanya orang-orang pemuji, penyembah, berdoa itu orang yang sangat dekat, sangat gampang, sangat sensitif ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan mau itu kita. Bukan karena kita, saudaraku, pemimpin pujian maka disebut kita penyembah pemuji. Semua anak Tuhan harus menjadi pemuji penyembah. Bukan karena suara kita bagus sekali, bisa saja pas suara kita, tapi itu dari dalam dan tidak kebenaran. Kebenarannya apa? Dari kebenaran kita kan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar menyanyikan kata-kata yang kita hafal, tidak. Kita memuji, menyembah itu mengekspresikan dari hati kita siapa Tuhan itu. Hanya kita pinjam syair saja yang sudah kita hafal, tapi bisa juga bermasmur dengan bahasa roh, bermasmur dengan kata-kata yang keluar dari hati kita. Kenapa kita memuji Tuhan? Itu harus keluar dari pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita bertemu, semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin dalam doa pujian penyembah kita. Dan itu yang Tuhan suka. Jadi bukan sekedar kata-kata. Kata-kata itu, gerakan itu, mau menari, itu hanya ekspresi dari dalam. Jangan dibuat jadi acting. Gereja sekarang sudah banyak acting. Kayak show, menyenangkan orang. Lalu orang senang, enak kali musiknya Pak. Pemimpin pujiannya gayanya enak kali. Tunggu dulu. Ketika kita memuji menyembah Allah, kita mau melayani Tuhan, menjamu Tuhan, bermesraan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Lalu kita memuji-muji Dia berdasarkan apa yang kita kenal. Makanya tanpa pengenalan akan Tuhan, gak mungkin kita bisa memuji menyembah. Tapi siapa yang bertemu dengan Tuhan, otomatis akan keluar dari mulutnya yang meluap dari hatinya. Perhatikan ketika si orang buta Bartimeus disembuhkan, langsung dia bersorak-sorak sambil memuliakan Tuhan. Dia belum belajar pujian penyembahan, mungkin ayat ini pun dia belum tahu. Tapi dari pengalamannya, itulah pujian penyembahan. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita mainkan dalam musik ini, ekspresi dari dalam. Jadi bukan acting. Lalu orang suka, mantap kali pujian penyembahan ini dari pemulihan, pemain bosnya mantap kali. Orang puji-puji kau, tapi Tuhan senang gak? Kalau iya, berarti kau sudah memuji menyembah dari dalam roh dan kebenaran. Orang seperti ini gak mungkin gak bisa bertemu dengan Allah. Justru itu yang ditunggu Tuhan. Setiap ibadah Tuhan, aku akan senanglah ketemu dengan mereka. Gak ada pujian penyembahan. Maka Tuhan marah di Yesaya pasal 1. Tidak ada ibadah Tuhan marah, Tuhan sembunyi. Ada Tuhan ingin menyatakan dirinya karena Dia mengasihi kita. Yesaya pasal 1. Coba ayat yang ketiga. Lembu mengenal pemiliknya tetapi serai tidak. Kalau dia mengenal palumannya yang disediakan Tuhan tetapi umatnya tidak. Terus cepat. Terus lagi, kita langsung ayat yang ke-6, 7, sampai dapat belum ada yang mau saya sampaikan. Cepat tutup, klik. Ayat 10 lompat. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia seluruh ini, marahnya Tuhan. Terus ayat 11. Padahal mereka beribadah. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Nyanyi sampai 45 menit, teringat. Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran, berupa domba jantan akan lemah anak, lembu gemungan, darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan. Udah latihan pujian sampai 3 jam, beringat. Terus apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku dalam ibadah, siapakah yang menuntut itu dari kepadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku?
kebenaran Tuhan ibadah orang Israel. Karena nggak berdasarkan kebenaran dari roh. Aktivitas semua. Ini banyak sekarang begitu. Tidak ada kuasa ibadah itu. Orang datang sakit ya tetap sakit. Malah ada yang bilang lambar dosa dalam kebaktian, kemakmuran kebaktian. Nah ketemu dia dengan musuhnya mencium dia pula tambah dosa dia. Bayangkan. Marah dia, kamu kok ini jaga suci. Terus jangan lagi membawa persembahan yang tidak, yang sungguh itu dari dalam. Manusia melihat apa yang dia mata, Tuhan dia dari dalam. Kamu kasih kolekte itu dilihatnya. Jadi kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Dia menunggu pemuji penyembah dalam roh kebenaran. Dia suka, dia kendaki itu. Bahkan setiap ibadah dia nunggu itu dari dia. Aku bilang khotbah ini nggak penting sama dia. Nggak penting kalau usah khotbah. Asal kita udah ngerti. Biar Tuhan yang bicara langsung, nggak usah pendeta lagi. Dan di surga nggak ada khotbah. Kan saya pun nggak terlalu bangga saya khotbah ini. Yang penting kita ketemu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang dilakukan Daud itu senang kali Tuhan. Maka Daud berkenan di mata Tuhan. Apa yang diajarkan Daud sama anaknya yang namanya Salomo, saking bangganya, saking kagumnya, saking hormatnya dengan Tuhan yang disembah bapaknya si Daud. Kasih korban itu nggak tanggung. Sudah baca waktu bait suci dibawa ke Israel, Daud menyambut bagaimana Daud sudah memuji menyembah seperti orang seperti mengejek dia, dan gila beraja dalam permana. Tidak ada gengsinya lagi. Lebih dari sini akan melakukan katanya. Sampai istrinya sendiri mengejek dia akhirnya mandu saudara. Dan itu diajarkan kepada anaknya, dan anaknya menerima bagaimana dia menghormati Tuhan. Dibangun dulu saudara bait suci baru istananya. Dilapis emas kuat dalam, bukan marmer, bukan keramik, bukan granit dan disiapkan orang-orang yang ajar. Imam-imam begitu difasilitasi sama Salomo. Pemain musik mainkan semua. Begitu mereka menyembah dengan senang hati, Tuhan hadir. Dan Tuhan datang secara khusus kepada Salomo. Apa yang kau minta dari saya? Kau kasih dia hikmat luar biasa, kekayaan, kekuasaan. Berubah sebenarnya ketika dia bertemu dengan Yesus, dengan Tuhan. Ketika mereka menyembah, berubah semua. Ujian menyembah doa kita membuat kita bisa ketemu dengan Tuhan. Belajarlah, sebab dua orang benar sangat, dan dua itu bukan hanya meminta, tapi bisa membuat kita komunikasi dengan Tuhan, cakap-cakap. Kalau bahasa Alkitabnya sedang bermesraan dengan Tuhan, sedang mencium Tuhan, itu doa. Ujian penyembahan itu juga mesra. Makanya kau gak bisa mengeluarkan kata-kata kalau udah ketemu. Kau hanya nangis, bukan karena sedih, bukan karena mikirkan uang sudah mau habis, tidak. Terlalu nangis Tuhan, gak ada kata-kata lagi. Nah, saya yakin orang seperti itu gak mungkin tidak mengalami mujizat. Gak mungkin. Kalau dia sakit pasti dia sembuh. Karena bisa saja belum didoakan pendeta sudah sembuh. Bisa. Belum didoakan kau sudah penuh Roh Kudus di belakang sana. Kau ketemu dengan Tuhan. Dan itu sering terjadi di pelayanan kita. Bagi orang sungguh-sungguh. Belum didoakan sembuh. Belum didoakan tapi sama sudah penuh Roh Kudus, dia loncat-loncat di sana bahasa roh. Kenapa? Karena Tuhan tidak bebas. Tidak penting Tuhan tidak perlu lagi sebenarnya. Kalau kita bersama tetapi Tuhan mendengar. Kali-kali Tuhan keluar, Tuhan menyatakan ini sama kita. Nubuatan keluar terus. Kalau kita sudah dilakukan itu tentunya. Tapi semua itu karena kita sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Semua berubah, akan berubah. Dan kita menjadi kepala, bukan ekor. Kita akan tetap naik dan turun. Apa artinya kepala, bukan ekor? Kita tidak ikut-ikutan, tapi diikuti. Kita tidak dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Kita tidak kalah,
tapi menang. Bukan hanya menang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang maksudnya bukan hanya diampuni dosa kita, tapi kita mengalahkan dosa dan hidup suci. Bukan hanya bisa kita mengampuni orang bersalah, itu udah menang. Kalau kita bisa mengampuni orang bersalah, udah menang. Tapi lebih dari pemenang, kita mengasihi dia seperti Yesus mengasihi kita. Kita sakit sembuh, udah menang. Tapi lebih dari menang, kita dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit yang kuasa. Di dalam Yesus kita harus lebih dari menang. Amin. Haleluya. Kalau sudah sampai ke level ini kita nggak muat gedung ini, mungkin kita akan bikin 5 kali ke waktu ya. Dan saudara sudah siap melayani di situ, karena saudara ingin bertindak. Haleluya. Ini kerinduan Tuhan, ini kerinduan saya. Dan saya sudah bayangkan nanti Alkitab akan menggenapkan janji keturunan orang benar akan perkasa di muka bumi dan rumahnya dipenuhi dengan harta kekayaan. Sehingga kita nggak terlibat lagi dengan antikristus yang menawarkan soal materi nanti pada waktu goncangan resesi ekonomi. Tuhan akan membangun kerajaannya dalam hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, dan kerajaan Tuhan tidak tergoncang. Luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, para pemimpin pujian, kalau kau memang kurang persiapan dalam latihan, lebih bagus persiapan secara roh. Karena pengkhotbah juga, kalau udah berasa kepalamu mencari bahan khotbah, stop lagi dulu. Duduklah, berlutut di hadapan Tuhan. Bangun hubungan. Itu jauh lebih penting dari usaha-usaha yang lain. Amin. Dan jangan terlalu berusaha untuk dilihat orang mantap. Jangan. Nanti motivasinya bergeser. Tapi lebih cari doa apa yang berkenan sama Tuhan. Lebih pinginlah supaya apa yang kulakukan yang benar dari Tuhan. Karena dia mencari pemuji penyembah dalam roh yang benar. Dia cari itu. Maka Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mencari siapa? Untuk apa dia mencari? Dia ketemu, dia limpahkan kekuatan sehingga kita bertindak, sehingga kita mengalami kuasa Tuhan. Dan kita akan tahu. Jadi pujian penyembahan itu bukan sekedar kata-kata, tapi terekspresi lewat apa saja. Karena apa yang keluar dibuat dari dalam. Ada yang dibuat-buat. Kayak sinetron itu kan dibuat-buat itu. Apa kita kayak betulan itu bisa nangis dan ikut kita nangis. Padahal sebenarnya dibuat-buat acting itu. Tuhan nggak butuh acting. Amin. Kalian jangan berusaha di depan acting. Ya ada di rantau berapa sampai saya koreksi dia secara pribadi. Actingnya luar biasa. Bilang nggak perlu itu. Kalau itu bukan dari roh, hati-hati kedagingan. Banyak orang saudara disugesti secara fisik, sehingga orang menyembah secara fisik, secara emosional. Enggak, Tuhan mencari bukan emosional, bukan fisik, tapi dari roh yang punya dasar kebenaran. Pernah ada pemimpin pujian, seluruhnya dia nyanyi, tapi kita sudah melompat-lompat. Jadi seluruhnya melompat. Ada pemimpin pujian melompat-lompat, dan satu orang buku dia, semua di buku. Rohnya melompat, bukan badanmu aja melompat. Gak salah sih melompat badanmu, tapi harus ekspresi dan dalam. Ini bukan permainan acting. Haleluya. Jadi kalau kau memang mengekspresikan angkat tangan. Kalau kau memang mengekspresikan karena lawatan Tuhan berlutut di situ, berlutut di situ. Ekspresikan semua dalam. Jangan supaya dilihat orang. Hebat dia. Jangan. Harus perkenanan Tuhan. Harus benar. Motivasi dasar. Kenapa aku lakukan ini? Tuhan hebat. Luar biasa. Memberkati aku. Ekspresikanlah dengan gerak, dengan bibirmu, dengan suaramu, dengan lagumu, dengan apa saja, dengan persembahan. Amin.
Jadi kalau pasrah salah. Dulu pernah kejadian masukkan persembahan harga 5.000 tapi sepotong. Wiranto Prata dulu marah. Pak Siworo bendahara kita. Orang udah pulang, udah makan siang, dia masih karena remes-remes itu persembahan. Ada pula yang agak busuk, jadi kalau nggak pelan putus dia. Ada juga yang nggak laku lagi, dia kan masukkan ke persembahan. Saya pikir ini pasti persembahan gak sungguh. Jadi semua harus dari dalam. Jangan asal. Karena Tuhan melihat apa yang dari dalam. Amin. Tentu ekspresinya beda. Sehingga kalau ada orang bisa memberi persembahan 50.000 gitu, bukan seperti sombong, gak dinampakkan 5.000 gak begini. Tapi karena dia minggunya aku berkati luar biasa, terima kasih Tuhan. Tahu saya lihat orang pun atau dilihat orang nggak ada masalah. Yang penting memang ekspresi kita. Haleluya. Ya jangan karena dipaksakan. Kita ini udah apa ini? Tolonglah persembahan yang besar. Masa 2.000 terus? Ayo begitu kan? Bantu. Ada lagi akal-akalan di kota pakai amplop bikin. Kenapa? Kalau langsung gitu apa? 2.000 dibikin, kalau pakai amplop nggak tinggal bikin 2.000 amplopnya penuh dari masyarakat agak banyak. Tapi kalau hanya karena itu saudaraku, luar biasa. Tapi marilah ekspresikan semuanya dari apa yang kau lakukan persembahan, apa yang kau nyanyikan semua. Tapi yang jelas harus kita berusaha bertemu dengan Tuhan. Amin. Mari kita bertemu dengan Tuhan.